Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sungguh sebuah anugerah saat kita masih diberikan kesempatan dapat belajar kehendak Tuhan, dapat mengerti apa yang Ia mau, dan kita juga dituntun untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia pertolongan-Mu. Kami mau belajar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu, ajarlah kami, tuntunlah kami, supaya kami benar-benar melakukannya dan dapat memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang ke-8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saat kita mengenal siapa itu Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Banyak orang yang sekedar tahu apa yang Tuhan inginkan, tahu apa yang baik, tahu apa yang jahat, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, berarti yang mereka lakukan ialah yaitu kebenaran yang mereka ketahui tentang Tuhan. Maka ketika nyanyian ini dituliskan oleh Daud, ia menyadari bahwa Tuhan sedang ingin mengajar dia. Sehingga Tuhan berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu." Banyak orang yang tidak tahu di mana dia berada. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang sudah hilaf, banyak orang yang berlarut-larut di dalam kesalahan yang sama. Karena dia tidak tahu sedang di mana dia dan sedang apa yang ia lakukan. Banyak orang yang kebingungan apa dan bagaimana caranya melakukan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada Daud, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu." Oleh karena itu ketika Tuhan mau mengajar kita, mau menunjukkan jalan yang kita akan tempuh, itu adalah sesuatu kasih yang luar biasa. Karena jujur saja, seandainya Tuhan tidak memberitahu kita apa yang baik, maka kita mungkin akan selamanya berada dalam kesalahan yang sama. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan terus menuntun kita dan mengajar kita kehendaknya dan membawa kita kepada jalan yang Ia kehendaki. Maka itu adalah bukti kasih-Nya. Dan Dia juga menambahkan bahwa ketika Dia mengajar kita, Dia menunjukkan jalan, maka Dia juga akan memberi nasihat kepada kita. Jikalau Tuhan tidak menasihati kita lagi, berarti Tuhan sudah lelah, sudah jenuh, sudah marah kepada kita. Maka kita akan dibiarkan untuk hidup dalam dosa. Jikalau Tuhan masih memberikan nasihat, kita harus bersyukur kepada Dia. Selanjutnya dikatakan, "Mataku tertuju kepadamu." Jikalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh pendeta di akhir ibadah minggu biasanya, maka pendeta akan mungkin mengatakan, "Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kamu, kiranya Ia menghadapkan wajahnya kepadamu," dan seterusnya. Menghadapkan wajah, ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada umatnya, artinya Tuhan akan terus menuntun mereka. Tuhan akan terus menunjukkan jalan terbaik bagi mereka. Maka jikalau dikatakan Tuhan akan menunjukkan atau menujukan matanya kepada kita, itu artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka Tuhan akan mengajar, menunjukkan jalan, dan akan memberi nasihat, dan matanya tertuju kepada kita. Kurang apa lagi kasih setia Tuhan? Kasih-Nya sudah lengkap. Sehingga ditambahkan di ayat yang ke-9, "Hendaklah kita tidak sama seperti binatang, kuda, atau bagal." Kuda itu ketika ia dinaiki oleh seorang penggunanya, maka dia akan dipukul sehingga dia bergerak. Bahkan kuda ini pun digunakan kacamata sehingga dia memandang lurus ke depan dan dia tidak akan berbelok-belok ketika ia berjalan. Maka Tuhan tidak menjadikan kita seperti itu. Tuhan tidak menarik kita, Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Dia menuntun kita.
Ia sangat baik sekali dan tidak memaksa anak-anaknya. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan menunjukkan jalannya. Mintalah Tuhan terus setia menasihati kita, karena Ia akan mengajar setiap orang-orang yang Ia kasihi. Kiranya kita setia meminta pertolongan kepada Tuhan, setia meminta petunjuk kepada Tuhan. Jikalau kita dalam kebingungan, datanglah kepada Tuhan untuk meminta petunjuk. Jangan sekali-kali kita mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Jikalau kita adalah anak Tuhan, maka harusnya kita akan datang senang sekali bertanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tuhan akan menunjukkan jalannya bagi setiap orang yang Ia kasihi, yaitu kita umat-umatnya. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah, tetapi yakin dan percayalah, Tuhan pasti menunjukkan jalannya kepada orang yang benar dan hidupnya terus berkenan di hati Tuhan. Maka, bagaimana cara hidup kita berkenan di hati Tuhan? Kita tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kita, karena kita adalah orang berdosa. Tetapi Yesus sudah melakukannya bagi kita. Dia tidak berdosa, dan Dia sudah mati di kayu salib, menggantikan kita semua. Maka percayalah kepada Yesus itu, karena di dalam Yesus kita menjadi orang benar, dan kita mungkin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan jikalau kita percaya kepadanya. Maka kemungkinan ini harus kita miliki, karena kemungkinan ini bukan saja sekedar mungkin lagi, tetapi sebuah kepastian. Percaya kepada Yesus, maka kita sudah dibenarkan, dan Tuhan berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan menunjukkan jalannya. Terpujilah Dia. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.